Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini kelompok 3 dari Kemuhammadiyahan akan memaparkan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Di sini saya Diva Novianti dengan NIM 23306114046 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan saya yaitu Saya Risa Mutiasari dengan NIM 23306111038. Dan Dewi Intan Pratiwi dengan NIM 2230611038. Mungkin langsung saja pada pembahasan materi yang pertama, yaitu definisi Muhammadiyah. Secara etimologis, istilah Muhammadiyah berasal dari kata Arab yang berakar dari kata Muhammad. Adalah nama Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Kata tersebut kemudian ditambahkan akhiran ya nisbah yang berarti mengkelompokkan atau menjeniskan. Selanjutnya, ada latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Dibagi dua, yaitu ada faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif adalah para analisis berpendapat yang paling mendasar adalah hasil kajian mendalam Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran. Sikap beliau ini merupakan pelaksanaan firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 yang mendorong umatnya untuk melakukan tadabbur, yaitu memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Adapun faktor objektifnya yaitu kondisi Indonesia yang terjadi pada saat itu yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Terdapat beberapa sebab objektif yang dapat dibagi menjadi faktor internal atau eksternal. Dan selanjutnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang mencakup masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, contohnya praktik ibadah yang menyimpang seperti tahayul, bid'ah, dan kufarat. Adapun faktor eksternalnya, faktor yang meliputi pengaruh ide dan gerakan pembaruan Islam dari Timur Tengah karena maraknya pengaruh kehidupan Barat, yang meningkatkannya gerakan Kristen di Indonesia dan minimnya akses pendidikan di modern. Selanjutnya ada pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok ulama besar yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dan wafat pada 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan berasal dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Hasul Hatam, Yogyakarta. Sejak sejak kecil beliau telah dididik agama dengan ketat dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mungkin mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah memurnikan ajaran Islam dari bid'ah dan kufarat. Muhammadiyah bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam pada sumbernya yang murni yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah reformasi pendidikan Islam. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama dan umum secara seimbang. Yang ketiga adalah modernisasi pelayanan sosial, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah berupaya untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Yang terakhir adalah pengembangan pemahaman Islam yang berkemajuan. Islam tidak hanya dilihat sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan alam. Selanjutnya adalah perkembangan awal Muhammadiyah. Setelah berhasil didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah dengan cepat mengembangkan sayapnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pengikutnya memiliki visi yang jelas untuk membawa perubahan positif bagi umat Islam di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang mereka lakukan.
Yang pertama adalah mendirikan sekolah modern. Salah satu kontribusi terbesar Muhammadiyah adalah di bidang pendidikan. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah modern yang memadukan ilmu agama dan umum. Hal ini dilakukan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah membentuk organisasi otonom yang bernama Aisyah. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan Aisyah, organisasi otonom yang khusus membina perempuan. Aisyah ber- juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan Muslim, memberikan pendidikan dan mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan. Yang ketiga adalah mengembangkan layanan kesehatan. Muhammadiyah sangat peduli dengan kesehatan masyarakat. Mereka mendirikan rumah sakit, klinik, dan puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Yang keempat adalah mendirikan panti asuhan. Muhammadiyah juga peduli kepada anak-anak yatim piatu. Mereka mendirikan panti asuhan untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan. Lalu yang kelima adalah menerbitkan majalah dan buku-buku Islam. Untuk menyebarkan pemikiran dan nilai-nilai Islam, Muhammadiyah menerbitkan berbagai macam majalah dan buku. Publikasi-publikasi ini berisi artikel tentang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Dewi Intan. Untuk Teh Dewi Intan, mangga dipersilakan. Pemikiran dan metode dakwah Muhammadiyah. Pemikiran Muhammadiyah. Islam berkemajuan. Muhammadiyah menganut paham Islam yang dinamis dan selalu relevan dalam perkembangan zaman. Islam tidak hanya dilihat sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan alam. Dua, itu verifikasi akidah. Muhammadiyah berusaha memurnikan akidah umat Islam dari berbagai macam bidah dan kufarat yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Yang ketiga itu tajdid, pembaruan. Muhammadiyah selalu mendorong terjadinya pembaruan dalam Islam. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks zaman yang terus berubah. Yang keempat, istihad, pemikiran rasional. Muhammadiyah menganjurkan umat Islam untuk menggunakan akal pikiran dalam pemahaman agama. Istihad diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya dalam teks-teks agama secara eksplisit. Next. Yang kedua itu metode dakwah Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu pilar utama dakwah Muhammadiyah. Melalui pendidikan, Muhammadiyah berusaha untuk mencetak generasi muda yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, pelayanan sosial. Muhammadiyah aktif dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat seperti mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya. Melalui pelayanan sosial, Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah berupaya memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan. Yang keempat itu publikasi dan penerbitan. Muhammadiyah menerbitkan berbagai macam buku, majalah, dan media lainnya untuk menyebarkan pengetahuan agama dan pemikiran-pemikiran Islam yang moderat. Next. Tantangan yang dihadapi. Tantangan ini ada tantangan historis. Yang pertama itu kolonialisme Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, Muhammadiyah harus berjuang dalam kondisi yang sangat terbatas. Pemerintah kolonial seringkali melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pemikiran organisasi. Yang kedua itu penolakan dari kelompok tradisional. Muhammadiyah seringkali mendapat penolakan dari kelompok tradisional yang merasa bahwa ajaran ajaran Muhammadiyah menyimpang dan
menyimpang dari tradisi yang sudah ada. Yang kedua itu tantangan internal dan eksternal. Pertama, keterbatasan sumber daya seperti organisasi lainnya, Muhammadiyah juga menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun finansial. Yang kedua, dinamika politik nasional. Perkembangan politik di Indonesia turut mempengaruhi Muhammadiyah. Pembaruan rezim dan dinamika politik nasional seringkali membawa tantangan baru bagi organisasi. Yang ketiga itu perkembangan zaman. Muhammadiyah harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Munculnya teknologi informasi, globalisasi, dan berbagai isu kontemporer lainnya menuntut Muhammadiyah untuk terus relevan. Next. Yang ketiga itu tantangan kontemporer. Yang pertama, radikalisme. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama menjadi tantangan serius bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah harus terus memperkuat modernisasi agama dan menangkal paham-paham radikal. Yang kedua, pluralisme. Dalam masyarakat yang semakin plural, Muhammadiyah harus mampu menjaga toleransi dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, modernisasi. Muhammadiyah harus mampu menyeimbangkan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi. Yang keempat itu digitalisasi. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan sekaligus peluang bagi Muhammadiyah. Eh, Muhammadiyah harus mampu mempertahankan teknologi untuk memperluas dakwah dan pelayanannya. Next. Amal usaha Muhammadiyah yaitu ada bidang pendidikan yang terdiri dari sekolah atau madrasah, pesantren, perguruan tinggi. Yang kedua itu bidang kesehatan terdiri dari rumah sakit, klinik, eh, rumah bersalin. Yang ketiga itu bidang sosial, panti asuhan, panti jompo, lembaga zakat. Yang keempat itu bidang ekonomi yang terdiri dari koperasi, BMT, dan lembaga keuangan syariah. Eh, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Dewi Intan untuk pemaparan materinya. Mungkin pada sesi kali ini mungkin dicukupkan. Bila ada yang bertanya, mungkin bisa untuk di kolom komentar. Terima kasih.